Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Dari Gereja Toraja Jemaat Leroy Balikpapan, menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lewat renungan harian Toraya edisi Jumat 21 Juni 2024. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menaikkan puji syukur kami kepadamu atas segala kemurahan, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, Engkau sudah menuntun menyertai kami. Semalam lamanya kami beristirahat, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan keberkatan. Semuanya karena pertolongan dan penyertaan daripadamu. Pagi ini ya Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu lewat renungan harian Toraya. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan boleh mengambil bagian di dalam setiap hati kami. Bapa di surga, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Pinisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus. Sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama mendengar murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis, dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku?
Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, teguh memberitakan Injil. Dalam bahasa Toraya, tumanan umpa pesanan kareba kaparanuan. Berani karena benar, takut karena salah. Merupakan sebuah ungkapan yang berarti seseorang tidak akan takut bertindak selama ia berada di pihak yang benar. Demikianlah kisah heroik Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil ketika hendak ke Yerusalem. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah. Dari Efesus ia menuju Kos, Venesia, Tirus, sampai ke Kaisaria. Setibanya di Kaisaria ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari, datanglah Agabus, seorang nabi dari Yudea, yang menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-11. Ketika mendengar hal itu, banyak orang yang meminta dan memohon agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun, ia membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem dengan keyakinan bahwa walau kematian sekalipun menghampirinya, jika itu demi Injil Kristus, maka ia rela. Ia mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13. Teman-teman Paulus juga akhirnya menyadari bahwa Tuhan menghendaki Paulus ke Yerusalem, tersirat dalam ucapan mereka, jadilah kehendak Tuhan. Ayat yang ke-11. Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem sekalipun telah menyadari bahwa akan ada bahaya di sana, karena ia mengimani bahwa hidupnya telah ditebus dan kini hidupnya adalah milik Allah. Kita mungkin tidak mengalami ancaman seperti yang dialami oleh Paulus dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Namun, konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang setia, hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil Kristus selalu diuji dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kemurahan pertolongan-Mu. Engkau boleh memberikan waktu yang indah bagi kami, di mana kami boleh beribadah lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, terlebih firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada-Mu, sama seperti ketaatan yang dilaksanakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Meskipun dengan penuh penganiayaan, tetapi dengan penuh keteguhan iman, Rasul Paulus tetap memberitakan Injil. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pagi ini. Tuhan selalu setia memelihara kami. Pagi ini juga Tuhan, hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami, memberkati tugas kerja kami, sehingga apa yang kami boleh kerjakan hari ini
boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong, pembimbing dalam menjalani hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu terhadap kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.